Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai pewarnaan spora. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Irfadianti Nurhaliza, Julantri Milka Rentialo, Tita Triaulia, Nuraisyah Jafar, Roni Iskandarndo, dan Zota Maharani. Adapun pokok pembahasan yang pertama itu, apa itu spora, prinsip pewarnaan spora, tujuan pewarnaan spora, metode pewarnaan spora, prosedur pewarnaan spora, dan interpretasi hasil pewarnaan spora. Apa itu spora? Spora pada bakteri merupakan bentuk bakteri yang sedang berada dalam usaha melindungi atau mengamankan diri dari pengaruh yang buruk dari luar. Fungsi endospora bagi sang bakteri yakni sebagai survival struktur atau struktur dorman. Struktur tersebut memungkinkan bakteri bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan seperti kondisi alam yang ekstrim, kekeringan, temperatur sangat rendah ataupun sangat tinggi, atau juga kekurangan nutrisi. Endospora mampu bertahan pada suhu tinggi, kekeringan, radiasi ultraviolet, antibiotik, dan lain-lain. Spora bakteri umumnya disebut endospora karena spora dibentuk dalam sel. Ada dua tipe sel spora yang terbentuk. Yang pertama, terbentuk dalam sel yang disebut dengan endospora, dan spora yang terbentuk di luar sel disebut dengan eksospora. Spora bakteri tidak berfungsi untuk berkembang biakan. Bentuk spora bermacam-macam, ada yang bulat atau bulat memanjang, bergantung pada spesiesnya. Ukuran endospora lebih kecil atau lebih besar daripada diameter sel induknya. Kebanyakan bakteri berbentuk spora adalah penghuni tanah, tetapi spora bakteri dapat tersebar di mana saja. Prinsip pewarnaan spora. Spora bakteri tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan biasa. Diperlukan teknik pewarnaan khusus. Pewarnaan plain adalah pewarnaan spora yang paling banyak digunakan. Spora bakteri sulit diwarnai dengan metode plain. Untuk pewarnaan spora, perlu dilakukan pemanasan supaya zat pewarna karbofluksin melewati masuk ke dalam spora. Pengecetan spora digunakan untuk mengetahui spora dengan sel vegetatifnya. Nah, tujuan pewarnaan spora untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan spora bakteri di bawah mikroskop serta mengetahui cara pewarnaan spora, metode Schaefer-Fulton dan metode Klein. Pewarnaan spora ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama ada metode Schaefer-Fulton dan yang kedua adalah metode Klein. Metode Schaefer-Fulton. Pewarnaan Schaefer-Fulton adalah teknik pewarnaan bakteri yang bertujuan untuk mengamati endospora. Pewarna utamanya adalah warna zat hijau yang berwarna hijau dan safranin yang berwarna merah. Saat diamati dengan mikroskop, endospora akan tampak berwarna hijau, sementara anggota tubuh bakteri lainnya berwarna merah. Bahan yang digunakan yang pertama itu beta bakteri, Aquades, safranin, malachite cream, prosedur pewarnaan spora metode Schaefer-Fulton. Yang pertama, buat suspensi bakteri dengan enzim fisiologis sebanyak 1 ml menggunakan malachite cream 1 ml. Selama 15-30 menit. Yang ketiga, buat sediaan dan suspensi tersebut relatif sasi. Yang keempat, tegaskan aduan seperempat sampai selesai 15-30 menit. Yang kelima, cuci lalu tuang safranin selama kurang lebih 4 menit. Dan yang keenam adalah setelah 4 menit bilas, kemudian keringkan udara dan menggunakan siap diamati di bawah mikroskop dengan pemasaran lensa objektif 100 kali. Interpretasi hasil pewarnaan spora metode Schaefer-Fulton. Pada pewarnaan spora metode Schaefer-Fulton ini ditemukan spora bakteri yang dimana sporanya berwarna hijau dan badan bakteri berwarna merah. Nah, selanjutnya ada metode Klein. Pewarnaan spora dengan metode Klein dilakukan dengan menambahkan suspensi bakteri dengan karbofluksin lalu dipanaskan menyebabkan mengembangnya lapisan luar spora sehingga zat pewarna utama dapat masuk ke dalam spora sehingga berwarna merah. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam metode Klein, alat yang pertama yaitu uji bilas, lampu spiritus, pisau bulat, dan mikroskop. Dan bahan yang digunakan yang pertama itu ada biakan bakteri,
H2S, karbon fuksin, metilin biru, H2SO4 1%. Prosedur pewarnaan spora pada metode Klein. Yang pertama, buat suspensi kuman lalu tambahkan karbon fuksin sebanyak. Yang kedua, panaskan campuran tersebut selama 6 menit pada penanas air dengan suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Yang ketiga, buat sediaan kemudian celupkan ke dalam larutan H2SO4 1% selama 2-3 detik. Yang keempat, bilas dengan air keran dan tuangi dengan metilin biru selama 2-4 menit. Yang kelima, cuci dan keringkan di udara. Yang keenam, preparat siap diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 100 kali. Adapun interpretasi hasil pada pewarnaan spora metode Klein. Pewarnaan spora metode Klein ditemukan spora bakteri yang dimana sporanya berwarna merah dan bakteri berwarna biru. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu dari hasil identifikasi dan visualisasi ditemukan pewarnaan spora menggunakan skema Klein ditemukan spora berwarna merah dan badan bakteri berwarna biru. Itu dia tadi penjelasan dari kami mengenai pewarnaan spora. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.